Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi harakati syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Balbia Ibni Malkan alaihissalam wa ila hadrati sya'irid sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolihin wal ulama il aminin aynama kanu mim masyarikil ardi ila maghribiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto qaddasallahu sirahum wa nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya, khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati auliya udisah warzuqna kamalattiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Udisah Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang tergabung di dalam Harokah Syahidiyah yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu melaksanakan tabarukan dengan bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Khodim. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita bedah buku makrifat Sunan Kalijaga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Amin. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas
seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan halaman 54. Halaman 54 bab olah napas. Sudah ketemu? Ya. Ya. Saya bacakan, kemudian nanti kita kaji, kita tafakuri, kita telaah, serta kita diskusikan bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Olah napas. Daya Nabi Isa dinyatakan sebagai napas. Jadi dalam kidung rumeksa yang bunyi, daya Nabi Isa itu dinyatakan sebagai napas, itu ya maksudnya. Nah, tentu ada alasan tersendiri mengapa daya dari Nabi Isa diyakini dan dirapalkan sebagai napas bagi sang pembaca kidung rumeksa ing wengi. Apa alasannya? Nabi Isa merupakan satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa seorang ayah, yang dalam bahasa biologi dikenal sebagai parthenogenesis. Dalam bahasa biologi dikenal sebagai parthenogenesis. Sel telur menjadi seorang janin tanpa pembuahan dari seorang ayah. Jadi ada ibunya, nggak ada ayahnya. Kehadirannya di dunia ini didukung oleh Roh Kudus. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Surat Al-Baqarah itu ya. Dia hidup dan sekaligus kekuatan Jibril yang ada di dalam dirinya selalu aktif. Nah, Roh Kudus inilah yang kemudian ditafsirkan, dimaknai sebagai Jibril. Nah, Roh Kudus sering diartikan malaikat Jibril. Selalu aktif. Dalam bahasa Kidung Sunan, daya Nabi Isa ini dibangkitkan sebagai napasnya orang yang membaca kidung. Gitu ya. Jadi daya ini bagi si pembaca kidung, ya perapal kidung, daya ini diyakini sebagai napasnya orang yang membaca kidung. Daya. Jadi daya napasnya orang membaca kidung. Jadi ada Roh Kudus. Setiap keluar masuknya membaca kidung itu dibarengi dengan itu. Itu ya. Lalu apa hubungannya Nabi Isa dan napas? Kok Nabi Isa dihubungkan dengan napas? Mengapa Nabi Isa harus diyakini sebagai napas? Namanya juga ya keyakinan. Ada alasannya. Nabi Isa dalam khazanah Islam diyakini sebagai seorang nabi
yang mampu menghidupkan kembali beberapa orang yang telah mati. Itu dijelaskan di Al-Quran. Ya, Nabi Musa itu bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang buta dari kecil, bahkan bisa menyembuhkan orang berpenyakit barus semacam eksim, penyakit kulit barus. Atau kalau zaman ini apa ya? Kusta. Pinjol-pinjol itu apa? Kusta. Bisa kusta. Itu. Bahkan yang terkenal bisa menghidupkan orang yang telah mati. Itu terjadi karena Nabi Isa diperkuat dengan Roh Kudus. Terjadinya karena diperkuat oleh Roh Kudus, yaitu yang dinyatakan oleh Allah, wa ayyadnahu biruhil kudus. Aku perkuat dia dengan Roh Kudus. Itu surat Al-Baqarah. Tidak ada alasan. Atau disebut juga dengan Jibril. Dan dalam pandangan Jawa, setiap orang sebenarnya didampingi Jibril. Nah, itu ya. Itu ada catatan kaki itu nanti referensinya. Nah, itu ada. Nomor 1 catatan kakinya. Dalam pandangan Islam Jawa, Jibril bukanlah malaikat yang semata-mata ada di luar dan terpisah dari manusia, melainkan ia merupakan saudara bagi manusia itu sendiri. Saudara bagi manusia itu sendiri. Namun tidak setiap orang dapat menghubungi Jibril tersebut. Ada saudara manusia Jibril, bahkan 4. Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Tapi tidak semua orang bisa menghubungi Jibril. Ya, nggak kayak Rasul. Kalau Rasul ya gampang. Ya, kalau menghubungi Jibril wasilahnya mesti Rasul. Gitu. Ya. Tidak setiap orang dapat menghubungi Jibril tersebut. Sebagaimana setiap orang dikaruniai akal oleh Tuhan, tapi tidak setiap orang dapat menggunakan akalnya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, saya bacakan Anda. Daya Nabi Isa alaihissalam dihadirkan sebagai kekuatan napas. Jadi, daya Nabi Isa alaihissalam itu dihadirkan sebagai kekuatan napas. Karena napas berfungsi sebagai tali tubuh. Fungsi napas adalah sebagai tali tubuh, ikatan tubuh. Tali untuk hidupnya badan jasmani. Tali yang mengikat hidupnya jasad jasmani, badan jasmani ini. Badan jasmani ini hidup karena terikat dengan adanya napas. Tuh. Jika napas berhenti total, berarti matilah badan jasmani. Ya boleh dibuktikan itu. Badan jasmani mati ketika napas berhenti total. Mau dicoba? Kalau ada mau nyoba boleh. Kita berhentiin dulu napasnya. Mati. Berhenti total. Itulah. Berhenti total artinya berhenti yang tidak memungkinkan bergerak kembali. Tidak mungkin bergerak kembali. Kekuatan napas mempengaruhi daya dan kekuatan jasmani. Kalau kita masih ada kuat, napasnya masih bisa bergerak. Dan mempengaruhi kekuatan itu. Karena itu, banyak perguruan olahraga mengajarkan senam pernapasan. Wah, senam. Ya kan? Habis senam itu pernapasan. Katanya apa? Pemulihan, ya. Pemanasan. Cooling down. Nah, itu. Olahraga apapun. Dan hampir semua ajaran meditasi mengajarkan pernapasan. Jadi bukan hanya olahraga, perguruan olahraga, tapi bahkan hampir semua ajaran meditasi
mengajarkan pernapasan. Sebagai titik pusat perhatiannya gitu ya. Sebagai titik pusat perhatiannya itu napas. Meditasi apa bro? Dan nyatanya semakin kita mampu menguasai napas kita, maka kita merasakan ketenangan hidup. Tenang. Kita mampu mengendalikan emosi kita dengan kelembutan. Penyakit pun tidak mudah hinggap di tubuh kita dengan napas. Kenapa orang yang rajin sholat, banyak sholat, itu sehat, cenderung sehat. Tengah malam melek sholat, sehat. Itu ulama-ulama kita luar biasa jaganya. Tidak ada satu sholat pun yang meninggalkan istighfar. Ayo coba zaman renungkan, diam sejenak berpikir. Ya. Ada nggak sholat yang meninggalkan istighfar? Tidak ada. Robbi firli itu istighfar. Ya. Jadi setiap kita sholat ada Robbi firli. Ada. Bahkan Mas Slamet ya kalau ngimamin nggak bisa assalamualaikum itu ya, ya kan? Kan nggak dijawab sama jamaahnya itu pada dosa itu. Ada salam nggak dijawab. Saya baca di Quran itu apabila orang memberi salam kepadamu, hendaklah engkau menjawab dengan yang lebih. Baik. Atau paling tidak semisal dengan salam itu. Tapi ketika Mas Slamet salam jamaahnya nggak jawab. Karena Mas Slamet kan terus ngelus dada. Aku salamnya salam aku gak wajib, tapi jamaah kan wajib menjawab. Kok dong gak jawab? Akhirnya apa yang diucapkan Mas Slamet? Astagfirullahaladzim. Itu gugur saja kan? Iya faktanya begitu Pak, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku salam banderi ngono kok. Banderi ngono gak dijawab. Ucapan salam dengan waktu baca itu beda. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang lebih atau setidak-tidaknya sama. Ora dijawab. Imamnya ngelus dodo. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak tahu Mas Slamet karena itu apa? Emang udah biasanya ngono ya. Sadar apa nggak tahu. Tapi setidaknya gini, kenapa ada itu kaifiatnya? Kadang-kadang kalau kita pikirin, jadi janggal gitu ya. Tapi bukan sebuah kejanggalan. Ada hikmah di balik itu. Banyak orang sholat tuh makin rajin sholat makin sehat. Ya, jadi rahasia istighfar itu ada beberapa huruf yang namanya haruf halki. Bunyi di tenggorokan. Iya. A. Tenggorokan A. Terus ada ghain. Ghain. Astag. Ya. Oke ya? Ya. Benar. Firlohal. Ha. Ha. Ain. Ain. Azim. Ada berapa huruf halki? Iya. 4. Ada hamzah, ada ghain, ada ha ya, ada ain. ada ain. Coba ini saya sekalian aja maksud saya. Ya. Ada nggak sih hubungannya dengan itu kenyataannya gitu ya? Kenapa setiap perguruan olahraga baik bela diri apa senam mesti ada pernapasan diajarkan. Bahkan semua meditasi pernapasan. Harusnya sholat itu meditasi. Sholat itu meditasi. Sampai kok nggak meditasi di dalam sholat nggak bakalan khusyuk. Tetapi secara otomatis itu ada meditasi sebetulnya. Makanya sampai nggak pernah bertanya. Orang sholat itu dosa apa tidak sih? Bukan. Sama yakin nggak? Sholat itu yakin nggak kalau sholat itu dapat pahala?
Ojo ragu lah. Yakin nggak kalau sholat itu dapat pahala atau dosa? Yakin. Yakin ya? Dapat pahala ya? Kenapa istighfar? Bukannya sholat itu termasuk perbuatan yang ma'ruf. Emang sholat dosa? Kok habis sholat minta ampun? Tanya Mas Slamet tuh. Kesalahan. Kan ada kesalahan gitu ya. Kesalahan. Iya kan? Kan dapat pahala sholat itu. Banyak kesalahan dari mana? Jadi, kesalahannya ya tadi di luar sholat. Kita melakukan macam-macam sehingga di dalam sholat kita dapat pahala karena terhapus kesalahan dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah kok malah baca istighfar? Bahkan istighfar itu dibaca ketika kita masuk masjid. Iya. Allahumma fir. Begitu juga setelah keluar masjid. Kan kita sama di masjid dapat pahala. Kok begitu keluar dari masjid, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Emang sampean dosa ning jero masjid kok dosa? Pernah nggak bertanya begitu? Kan seolah-olah ada kejanggalan. Tapi bagi orang yang mati tidak ada kejanggalan. Ada hikmah semua di balik itu. Tidak salah, siapa yang menyalahkan? Di dunia ini nggak ada orang yang salah jalan. Ada nggak orang yang salah jalan? Nggak ada. Yang ada setiap orang berjalan di atas takdirnya masing-masing. Betul? Iya. Oh nanti kalau agak kesanaan ya baru tak kasih tahu lah, jangan sekarang. Udah keduren ya. Keduren. Perlu ngaji. Nah kembali ke tadi. Iya. Kenapa saya katakan orang yang makin rajin sholat, makin banyak dia sholat, dia sehat. Tengah malam bangun sholat, sehat. Apalagi mau mandi, tengah malamnya itu, mandi dulu baru sholat, deket. Ngeloni bojo boleh nggak berhubungan dengan istri? Boleh kalau bisa mah nggak apa-apa. Terus adus mesti sandus, sholat. Gitu. Iya. Jangan pas berhubungan dengan istri lemes keturun subuh melungker gak tangi ya itu yang bikin masalah sebetulnya. Ada bisa ya boleh gitu loh. Ya, itu salah satu bentuk tidak bisa itu di situ. Jangankan lagi tirakat, nggak lagi tirakat orang tangi yang subuh, ya kan? Itu masalah sebetulnya. Yang saya katakan boleh kalau bisa kan gitu. Ini kalau bisa boleh ngeloni bojo, ya kan? Dan ngeloni bojo adus, tangi, ya kan? Adus, sama sholat gitu ya kan? Sholat apa aja, terserah mau sholatnya mau cara Arab boleh, cara Jawa boleh, cara Sunda boleh lah. Nah, sebenarnya umumnya biasa cara Arab lah sholatnya ya. Apa cara Arab semua itu? Kita milihnya itu. Nah, kebetulan saya ya bisa cara Arab itu ya saya adaptasi ya bisa saya memimpin cara Arab. Seandainya enggak ya, Pak, kalau saya langsung duduk gitu terus astagfirullahaladzim boleh, boleh dampaknya sama-sama. Kalau dalam urusan ini meditasi, tadi ada rahasia 4 huruf halki namanya. Halki. Ustadz yang tukang ngajar Al-Quran mesti tahu ini. Yeah. Apa Ustadz Andri? Huruf halki loh. Nah, huruf yang makhrajnya dari tenggorokan. Dari tenggorokan. Tempat keluarnya dari itu. Tenggorokan. Hamzah. Hamzah. Ha. Kho. Ain. Ain. Ghain. Ha. Ha. Ya. Yeah. Ada berapa? 6. Ya. Hamzah. Ha. Ha. Kho. Ya. Ain. Ha. Ha. Ain. Ain. Ghain. Ghain. 6. 6. Nah, dia istighfar Astaghfirullahalazim. Ada 4. Ya. Mau nggak kita coba? Tapi agak fokus. Kita bukan tentang napas ini. Iya. Dan kita nggak usah pakai napas, enggak. Biasa aja lah, biasa aja. Nggak usah segala ambil napas, segala itu nggak usah lah. Nggak usah makan napas, biasa aja lah.
rileks santai aja, kita ngucapkan astagfirullahaladzim bareng-bareng. Saya pimpin. Tapi yang fokus dikit. Usahakan fokus. Ya, kalau fokus itu nanti share-nya yang dominan. Ya gak usah mikir apa-apa, ora usah giling-giling apa-apa, ora usah mikir apa-apa lagi, pokoknya fokus aja. Bisa dimengerti ya? Bisa dimulai ya? Kita coba praktek ya. Ayo, saya dulu ya. Menggelingkan dia kita mulai. Astaghfirullahaladzim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. 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 Cukup. Apa yang kita rasakan? Loh, Adem. masa nggak merasakan apa-apa teman? Perut tertekan. Hah? Perut tertekan kayaknya. Apa? Perut Kenapa? ketekan gitu. Perut kan ada pikirannya orang ada kok perut ya. Pikirannya perut terus saya tak tahu ini. Pokoknya dia lagi mikirin urusan perut ini. Lapar nih. Nih, Aku. ini perhatikan saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Enggak tertekan perut saya. Apa? Keluar napas. Napas otomatis. Coba rasakan. Napas kita lebih besar apa lebih kecil? Ya. Meninggi apa melemah? Bisa astagfirullahaladzim tuh. Coba sama ulang sekali lagi ya, Pak. Ayo, bareng. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. Ya kan? Tiap habis sholat begitu kan? Iya. Bagaimana rasanya? Adem. Seger. Seger. Karena di sini oksigen penuh. Waktu tarik nafas itu oksigen itu lebih banyak masuknya dibandingkan ketika kita tidak baca istighfar. Coba kalau lagi nggak baca istighfar, nafas sampean bagaimana? Cuman kempis ya? Iya. Cuman kempis kan? Kerasa apa? Udah kerasa apa? Tapi tadi istighfar terasa apa tidak? Terasa. Itu. Dan kita lebih bugar, lebih seger nggak? Seger. Itu. Bon. Ini namanya eksekusi. Tadi kita diam, kemudian kita mengamati, ya kan? Jadi kita mengerti apa yang kita tafakuri. Nah, kemudian kita eksekusi setelah paham apa yang kita pikirkan. Baru eksekusi. Ada bukti? Iya. Ini. Bisa dipahami, Pak? Ada rahasia itu. Orang nonton pengajian, orang kitabnya nggak ada itu. Ya ini tidak harus begitu. Makanya butuh sinyal. Karena sampai selama ini sholat sinyalnya nggak manteng, nggak seolah-olah nggak ngerasain apa-apa kan. Nah, sekarang itu maksud saya. Makanya saya kadang-kadang pernah mengatakan, coba sekali-kali kita sholat bersama, nggak pakai berisik. Enak nggak? Lanjut ya. Oke, sudah selesai. Dalam ajaran Islam Jawa ada 4 macam nafas. Ya, orang Jawa itu Islam. Ya, ada 4 macam.
Ya, napas itu ada 4 macam bisa, yaitu 1 nafas, 2 tanafas, 3 anfas, 4 nufus. Jadi nafas, tanafas, anfas, nufus. Oke ya, gampang kan namanya? Ya. Napas, tanafas, anfas, nufus. Coba mari kita pahami masing-masing itu. Dia punya fungsi yang berbeda. Jadi keluar masuk nafas ini enggak asal. Itulah kekuasaan Allah. Nah, nanti kita buktikan. Enggak ada di kitab, enggak ada pengajarannya orang. Enggak ada. Dalam bahasa Jawa diucapkan dengan napas, tanapas, anpas, nupus. Nah, karena lidah Jawa kalau untuk ngene ya. Pakai P. Nafas ngene ya. Aku cuma aja nafas ya. Udah napas, Napas. tanapas, Napas. anpas, nupus. Ya. Nupus, ya. Sama kalau orang kita juga kadang-kadang idajul jilatil. Namanya idajul jilatil. Mana kalau idajul jilatil kan Ini semua nih. ada yang begitu. Ada ijajul. Za itu jadi ya. Iya. Ya. Nah, udah ya. Perinciannya sebagai berikut. Ayo dirinci sekarang. Napas merupakan tali tubuh. Jadi kalau yang namanya napas itu yang menjadi tali tubuh, ikatan tubuh, membuat kita hidup ini. Ya, hidup ini. Juga dipahami sebagai titian tubuh. Titian itu kayak jembatan lah, yang menjabatani tubuh. Kalau kita nggak ada napasan, tubuh kita nggak bisa apa-apa, betul nggak? Kita bisa bergerak ini karena dijembatani oleh napas. Napas ini ada setelah ada roh. Nah, roh itu yang kadang ini menjadi sebuah energi yang disebut Rohul Kudus. Kudus. Oke, nah ini biar ini sekalian tak ini dipahami sebagai titian tubuh. Letaknya ada di dalam hati suweda, hati yang menyembadani pikiran yang suci. Ya, ada hati namanya hati suweda. Perwujudannya adalah udara yang keluar badan. Udara yang keluar badan. Kalau dalam bahasa biologi, napas yang ada di dalam hati suweda ini menjadi udara yang mengandung zat asam arang. Udara yang mengandung CO. Asam arang ada di dalam tubuh. Asam arang itu sisa-sisa pembakaran ya, kalau bahasa ini ya. Betul. Itu. Ya. Jadi perwujudannya napas itu adalah udara yang keluar dari tubuh. Ini zat asam arang namanya, atau CO yang keluar dari tubuh kita. Itu disebut napas. Bisa dipahami ya? Nah itu. Nah, selama napas kita masih bisa keluar, hidup kita, namanya titian tubuh. Tapi kalau udah nggak bisa keluar, mati. Karena apa? Ini kan sisa kebakaran terakhir itu di dalam kita. Iya kan? Betul. Oke. Makanya orang yang meninggal dunia disebut menghembuskan Nafas terakhir. Habis itu nggak berhembus lagi ya. Iya. Di sini dah. CO itu karbon dioksida, Pak. Iya. Ya, panjangannya karbon dioksida. Iya. Zat sisa-sisa Betul. pembakaran. Ya. Ya. Karbon dioksida. Nanti ada lagi yang disebut CO2 kan? Ya, betul. Itu bahasa biologi ya, itu yang sekolah-sekolah di. Nah, aku dulu ramenangi. Aku bukan orang sekolah. Nah, oke ya. Ya. Udah bisa dipahami napas itu. Sekarang udah kenal napas itu. Ye. Oh iya, napas nggak kenal napas. Itu yang keluar ini napas namanya. Zat asam arang. Udara ini secara normal keluar dari tubuh dengan sendirinya. Secara normal dia akan keluar dari tubuh dengan sendiri. Pernah kita sengaja napas? Pernah sengaja napas? Terus siapa yang menggerakkan napas kita itu? Disitulah kita bisa merasakan dan menyadari ada zat yang berperan dalam hidup kita.
Artinya kita tidak berperan sendiri. Awake dhewe iki obah tanpa pola. Napas itu obah tanpa pola. Sampeyan pernah sengaja napas? Ane turu piye? Turu yo napas dengan sendirinya. Ya kan? Udara ini secara normal keluar dari tubuh dengan sendirinya. Mu ora sadar kehadiran Tuhan itu kebangetan. Mau napasnya dirasakno. Berarti nggak pernah mikirin hidupnya. Dengan keluarnya zat asam arang ini dari tubuh, maka pikiran menjadi jernih. Karena ini kotoran. Racun sisa pembakaran. Dengan keluarnya zat asam arang dari tubuh ini, maka pikiran menjadi jernih. Makanya lihat ketika kita menyebut astagfirullahaladzim tadi, tarik oksigen kebanyakan zat asam yang masuk. Padahal kita nggak sengaja kan? Astagfirullahaladzim, otomatis. Loh ya kan? Iya, otomatis. Betul nggak? Otomatis. Banyak ini. Iya. Tuh. Baru keluarnya juga pasti banyak. Iya. Iya. Banyak keluarnya. Dan saya rasakan itu pas zim itu pasti perut ngempes, Pak. Nah iya. Sampai kalau bojone ngomel, ojo nglawan tambah dadi. Yes. Dia butuh pendengar setia, ngono wae. Terus gimana? Ketika istri ngomel sama astagfirullahaladzim, 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 kan kedengaran sama dia. Ini ada energi positif yang nyalur ke dia, diam-diam dalam hati ngikutin. Iya. Leren nggak ngomel, Iya. buktikan boleh. Itu naluri. Ya, Iya. itu ada energi luar biasa itu. Enggak, ini kita belajar dari pengalaman. Iya. Coba deh. Lah kamu istri ngomel sama ngegongi ya tambah jadi. Gamelan angger gongi mungkin. Amin. Dadi. Awan-awan ana gongmune ono dadi yo. Udah ya? Nggih. Oke. Pikiran jernih. Jernih. Mana sampean kok sering itu jernih pikiran. Mana istighfar itu energinya positif. Sampai Rasulullah itu menganjurkan kok man aksara minal istighfar. Jalallahu lahu min kulli doikin farojan wa min kulli hamin makhrojan wa yarzuqhu min khaisu la yahtasib. Maka energinya hanya positif.